semuanya, bersama saya Afdol di sini. Saya sekarang berada di ruang Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Politik bersama Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Paulus Koritelu. Kami biasa memanggilnya Bapak Poli. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi hari ini izin langsung saja ya, Pak ya. Oh, silakan. Saya ingin menanyakan tentang implementasi Bapak tentang nilai-nilai sebagai seorang ASN yang berakhlak. Itu tagline-nya sekarang, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Jadi pengamalannya Bapak sehari-hari seperti apa, Pak? Iya, jadi yang pertama ya memang berakhlak itu sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan ya dari perilaku kita sebagai aparatur sipil negara ya. Kenapa seperti itu? Karena memang sebagai ASN ya tentu secara faktual kita harus mengorientasikan seluruh energi kita untuk memberikan maksimalisasi pelayanan terbaik. Dalam hal ini tentu kepada mahasiswa ya, baik apakah itu dalam aspek berorientasi pelayanan, apa sih sebenarnya yang kita praktikkan dalam konteks berorientasi pelayanan itu. Tentu apa yang kita rencanakan itu belum tentu menjadi respon positif dari apa yang menjadi reaksi balik dari para mahasiswa tentunya. Nah karena itu kita sendiri harus responsif, nggak bisa enggak. Nah demikian juga berorientasi pelayanan tentu juga kinerja kita harus terukur ya dalam tataran kualitas tertentu. Nah karena itu memang kebetulan visi fakultas ini adalah mewujudkan satu visip yang secara entitas harus berkualitas. Nah kualitas di sini termasuk juga kualitas pelayanan. Nah indikator pengukurnya tentu harus pada kepuasan orang yang kita layani tentunya. Nah karena itu orang yang mengatakan berorientasi pelayanan berarti dia melakukan segala sesuatu bukan sebenarnya untuk dirinya sendiri, tapi derajat kepuasan dari orang yang dilayani, dalam hal ini adalah mahasiswa dan masyarakat, itu harus bisa kita wujudkan sebetulnya. Dan kalau kita tidak bisa wujudkan, mestinya tidak boleh ada rasa puas dalam diri kita. Nah itu tentang berorientasi pelayanan. Selanjutnya kalau atau ada pertanyaan yang lain? Terus untuk akuntabel, Pak? Ya, untuk akuntabel di sini tentu ini berhubungan dengan pertanggungjawaban moral kita terhadap publik ya, termasuk juga kepada mahasiswa. Karena itu fakta sosiologis dari proses-proses akuntabel yang mesti kita implementasikan itu yang pertama tentu harus ada integritas diri kita. Nah integritas itu sebenarnya kesesuaian antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dengan fakta perilaku kita yang secara real bisa dinikmati oleh orang lain. Ya itu tentang integritas. Kemudian juga kita konsisten, jangan sampai hari ini kita bilangnya begini, besoknya sudah lain, begitu ya, sehingga orang kemudian tak bisa ya. Dan teristimewa kita juga harus memperlihatkan dan membuktikan kalau kita bisa tetap dipercaya sama orang lain. Ingat loh ya, mahasiswa itu nggak bisa langsung menilai dalam bahasa-bahasa yang langsung kita dengar, tetapi hatinya itu juga bisa menyimpan sesuatu kesan tentang itu. Ternyata sang dosen nggak bisa kita percaya. Itu berbahaya dan di samping itu juga berhubungan dengan akuntabel di sini adalah soal transparansi. Jadi misalnya prakteknya, apakah indikator-indikator yang bisa menjadi ukuran penilaian seorang mahasiswa? Mungkin tugas, kemudian UTS, UAS, kehadiran dan sebagainya. Kalau kemudian kita lihat farmnya, agamanya, saya kira itu jauh dari prinsip akuntabilitas yang kita harapkan. Baik, Pak. Kalau bagi Bapak untuk transparansi nilai tadi bagaimana, Pak? Kalau transparansi nilai ya, kalau saya sih iya, saya sangat mengedepankan itu. Itu bagian dari martabat kemanusiaan saya sebagai seorang dosen. Jadi misalnya dalam kasus saya, kalau terlalu banyak yang misalnya nilainya nggak bagus, saya akan bicara dengan yang nilai bagus. Saya biasa begitu, saya panggil ketua tingkatnya, ketua kelasnya, kemudian yang nilai bagus, ini terlalu banyak. Saya sendiri tentu tidak mau dinilai gagal, karena kalau secara akumulatif jumlah yang tidak lulus terlalu banyak, saya juga nggak akan tenang. Karena itu ada beberapa cara dan pola yang bisa saya tempuh supaya menaikkan nilai bagus itu. Tetapi bahwa yang sudah bagus itu tahu tentang apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi bukan diam-diam saya naikkan, nggak bisa.
ada indikator objektivitas tertentu untuk menaikkan nilai, dan itulah transparansi menurut saya. Baik Pak. Terus kalau untuk kompeten Pak di bidang? Ya, saya kira untuk kompeten di sini tentu itu berhubungan dengan kapabilitas kita ya. Jadi stock of knowledge kita gimana gitu ya. Jadi kinerja terbaik kita harus kita tunjukkan. Misalnya kalau ngajarnya 1,5 jam, 1,5 jam. Capaian target dari materi itu juga harus tercapai, begitu ya. Itu menurut saya. Kemudian kesuksesan juga harus kita raih, keberhasilan, dan tetapi juga kita benar-benar harus memperlihatkan bahwa kalau kita misalnya ahli pada bidang sosiologi tertentu, misalnya teori gitu ya, baik itu klasik, modern, postmodern maupun new age, teori kita harus benar-benar capable di situ ya. Itu soal kompetensi kita, dan itu harus menjadi bagian dari harga diri intelektual kita. Iya betul. Yes, Pak. Untuk yang harmonis Pak. Kalau harmonis di sini ya, memang persoalan kita dosen dengan mahasiswa, bahkan antar dosen itu bisa saja berbeda. Itu yang kadang-kadang bisa menciptakan disharmonitas, tapi juga instabilitas dalam satu mekanisme dan sistem kerja, gitu ya. Karena itu memang untuk supaya kita bisa tetap harmonis, maka yang pertama kita juga harus peduli. Tempo Solidero, ya Tempo Solidero ya. Jadi Bapak melakukan Tempo Solidero, terus ya ngerti problem orang lain, kekurangan orang lain. Maksudnya kalau saya tahu bahwa dia punya kekurangan, ya kita tutupi. Tapi bukan kekurangannya kita besar-besarin, kita pojokin, kita jatuhin. Enggak, itu pasti akan menciptakan disharmonitas sosial, dan itu kita mesti peduli sama mereka. Kemudian dalam hal pemberdayaannya itu harus kita lakukan, baik misalnya kita pada dosen pembina atau dalam tim teaching kita yang membina, kita yang di atas ya, kita harus mewariskan gagasan, juga kebiasaan terbaik, tapi juga mahasiswa harus diberdayakan. Misalnya pada saat diskusi di kelas kita benar-benar harus beri ruang untuk mereka. Mungkin saja apa yang mereka tanyakan itu dari referensi yang berbeda dengan kita, tapi kita harus mengakui itu adalah sisi kebenaran lain yang memperkaya kita sebetulnya. Itu berarti kita memberdayakan mereka. Tapi kalau itu kemudian nggak sesuai dengan kita dan kita pangkas, sebetulnya itu mematikan karakter mereka untuk berkembang. Tidak ada proses pemberdayaan di sana. Dan satu yang sebenarnya saya mau bilang, setiap orang tentu berbeda, setiap zaman juga berbeda, gitu ya. Nah karena itu perbedaan itu bagi saya bukan satu hal yang memisahkan kita, tapi kebersamaan yang dibangun atas dasar perbedaan itu kualitas kemanusiaannya jauh lebih tinggi sebetulnya. Itu yang saya pegang sebagai prinsip kehidupan ini. Saya kira itu tentang harmonis. Ya. Untuk yang loyal Pak? Kalau loyal itu yang pertama ya, butuh komitmen. Komitmen itu bagi saya hari ini adalah barang mahal yang semua orang bisa mengucapkan, tapi semua orang belum tentu bisa memenuhinya. Nah, apa sih komitmen itu? Kalau komitmen menurut saya itu adalah janji yang disertai dengan tanggung jawab. Semua orang bisa berjanji, tapi apakah setiap orang bisa bertanggung jawab untuk menggenapi janjinya? Itu soal yang berhubungan dengan komitmen. Kemudian juga selain komitmen, kita juga harus memperlihatkan dedikasi kita. Ya, sebab tanpa itu saya kira martabat kemanusiaan kita ada dalam proses degradasi yang memprihatinkan sebetulnya. Ya, dan kemudian yang berhubungan dengan loyal ini juga saya kira ada ciri-ciri yang sifatnya universal yang harus kita pegang. Ya. Misalnya soal nasionalisme. Hari ini saya tahu misalnya di lingkungan ini untuk mahasiswa ada dari Sumatera, ada dari Papua, ada dari Sulawesi, macam-macam gitu ya. Nah saya kira kalau semangat nasionalisme itu kita punya, itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang berkualitas kapan dan dimanapun berada. Baik Pak. Jadi kualitas dari nasionalisme itu harus bukan ucapan, tapi harus termanifestasi dalam tata kelakuan kita. Kayak gitu. Kemudian untuk adaptif Pak. Ya, saya kira ini ciri yang kalau saya seorang sosiolog ya itu sangat memahami tentang ini. Proses-proses adaptasi itu yang membuat perbedaan bisa kemudian ada dalam kebersamaan, yang membuat kita berani menghargai orang sekalipun orang berbeda. Bahkan pada tataran adaptif ini kita juga berani berinovasi sebenarnya. Ya, berinovasi karena kita menemukan ada perbedaan di sana sini. Nah, kalau kita tidak melakukan proses-proses inovasi baik dalam tataran menjelajahi dunia intelektual yang semakin berkembang karena pengaruh perkembangan teknologi misalnya, tetapi juga kapabilitas orang yang bisa juga kita belajar dari itu memperkaya kita untuk melakukan
memberanikan kita untuk melakukan inovasi sebetulnya. Dan di samping itu juga kekuatan adaptif kita juga harus tergambar dari kemauan kita secara keras ya, kemauan yang keras, antusias lah begitu ya, untuk kita misalnya sadari akan kekurangan kita belajar. Karena kadang-kadang kita nganggap orang lain kurang, tapi sebetulnya dari situ kita bisa belajar sesuatu yang bisa memperkaya kita tapi juga memperbaiki orang lain gitu ya. Di samping itu juga kita mesti proaktif ya. Jadi proaktif ini itu berhubungan dengan bagaimana kerelaan kita sebetulnya untuk berinisiatif, misalnya untuk menolong orang, untuk melakukan sesuatu, bahkan menunjukkan keteladanan. Betul, menurut saya soal adaptif seperti itu. Ya. Oke, keteladanan itu bagian dari adaptif ya Pak ya. Betul. Yang nilai selanjutnya kolaboratif Pak. Nah, terakhir. bagi saya kolaboratif ini penting, gitu ya. Sebab banyak orang unggul, tapi jika tidak bisa bekerja sama, itu kemajuan tidak bisa diperoleh. Mengapa? Karena kekuatan satu orang sekalipun dia sangat powerful gitu ya, tapi kalau dia sendiri saya rasa sebuah perahu akan sulit kita dorong kalau kita sendiri yang mendorong. Tapi kalau bersama-sama kita pasti bisa mendorong. Nah, prinsip ini tentu kita bawa dalam tataran tim teaching maupun dalam konteks prodi, bahkan jurusan sebagai sapiensitas, bahkan fakultas ya. Itu kerjasama itu syarat mutlak untuk atau menjadi garansi atas sebuah kemajuan yang diidealkan. Saya kira begitu. Di samping itu juga tentang kolaboratif ini butuh sinergi memang ya, untuk menggapai hasil yang lebih baik. Punya saya mungkin 20%, tambah punya Mas Afdal ya, bisa jadi sudah 70%, tambah Mas Firdan misalnya bisa jadi 100%. Ya. Itulah kesempurnaan dari sebuah capaian yang membuat harga diri intelektual kita akan semakin tinggi. Dan kolaboratif itu adalah prasyarat kondisional yang memungkinkan kita untuk bisa mencapai kualitas sempurna. Baik Pak, terima kasih. Jadi pemirsa, tadi sudah wawancara dengan Bapak Poli tentang berakhlak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.